Halo, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Agustin Rutnawati. Saya mau menyampaikan beberapa hal tentang corporate human capital. Yang pertama nih, manfaat corporate human capital dalam perjalanan hidup saya. Pada hakikatnya, manusia dilahirkan itu pasti punya potensi yang diberikan Tuhan pada kita. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Beruntungnya saya bergabung pada corporate human capital dalam beberapa waktu tahun. Nah, dari situ potensi kemampuan yang digali secara kontinu dan maksimal itu ternyata dapat menciptakan suatu value yang lebih, utamanya pada diri saya nih. Sehingga dari situ berangkat dari saya pribadi, saya selalu punya keinginan untuk memberikan yang terbaik, selalu ingin memberikan lebih dari apa yang perusahaan inginkan dari saya semasa saya menjadi karyawan dulu. Dari hal ini saya mendapat banyak pengalaman yang dapat saya aplikasikan pada kehidupan sehari-hari, entah itu dalam berorganisasi, dalam bersosial maupun rumah tangga. Contoh realnya sekarang ini, saya sebagai ibu rumah tangga full mengurus rumah ya, full mengurus anak, dan ternyata bisa menjadi support coach tersendiri bagi suami saya. Suami saya selalu ngajak sharing saya tentang hal pekerjaannya. Bagaimana cara yang baik dalam menghadapi keputusan manajemen, bagaimana dalam menghadapi teman atau masalah ada di pekerjaan, bagaimana cara public speaking, bagaimana cara menilai orang. Nah, di situ ternyata ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dulu sangat bermanfaat dan sangat membantulah. Jadi saya senangnya saya ternyata masih ada andil di situ. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan dulu masih berguna sampai sekarang. Yang kedua, pengalaman lucu. Pengalaman lucu banyak sebenarnya. Pengalaman lucu itu yang paling sering nih pasti. Seru kalau lagi kumpul sama personel itu pasti nggak pernah lepas dari cemilan dan mendadak jadi pemburu kuliner gitu. Apalagi di Semarang kan surganya kuliner gitu. Yang terakhir, satu kata yang tepat untuk menggambarkan para personel adalah sigap. Kenapa? Karena setiap personel menurut saya memang selalu sigap ya, siap setiap saat, bertindak cepat, dan berusaha untuk selalu tepat dalam kondisi apapun. Entah pagi, siang, sore, malam. Pokoknya keren dan bisa dicontoh. Oke, selamat ulang tahun untuk Corporate Human Capital yang ke-18. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik. Salam dari saya Agustin Rutnawati dari Kalimantan Timur. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, saya Nova Ambarwati atau lebih dikenal dengan nama Mbak Empah. Aneh kan namanya? Beruntungnya saya bekerja di Restu Group selama hampir 13 tahun ini dan saya juga pernah menjadi bagian dari corporate human capital pada saat itu. Jadi istilahnya jadi HRC ya saat itu. Seru, banyak pengalaman seru yang saya alami, terutama melatih kepercayaan diri. Mungkin saya bisa jadi seperti ini, jadi bisa ngomong, jadi istilahnya punya keberanian untuk bertemu dengan orang, ya salah satunya manfaat dari corporate human capital ini, karena di sana saya diajari ya gimana jadi seorang pimpinan yang baik, gimana cara bersikap, gimana cara menghadapi segala sesuatu yang
kejadian-kejadian kompleks yang terjadi di manajemen dalam pekerjaan. Seru banget dan banyak banget ya pengalamannya, banyak ikut pelatihannya juga. Itu salah satu istilahnya manfaat buat saya juga sih. Dan satu yang paling saya senang, saya banyak kenal orang di sana. Karena apa? Di Restu Group itu kan ada 9 BPR tuh, banyak kan karyawannya. Jadi saya jadi salah satu, misalnya satu BPR itu kita jadi kenal nih. Oh, mas ini, mbak ini, senang aja gitu. Jadi kalau kita pas pergi mau ke Jogja atau apa kita nggak tahu gitu, kita bisa ngubungi salah satu teman kita yang ada di BPR. Pengalaman serunya dan yang lucu ya menurut saya tuh yang bikin saya jadi oh ternyata aku bisa ya. Waktu itu pelatihan, saya lupa namanya pelatihan apa, yang mengajarkan kita ada tentang karate saat itu. Itu prakteknya waktu itu pecah genteng sama matahin pensil. Pas giliran saya nih, aduh bisa nggak ya. Pada saat mulai nih genteng ditaruh, coba deh Manova coba, tapi saya bisa nggak ya pak, coba aja, pede aja. Saya dalam hati cuma bismillah ya, saya pede, bismillahirrahmanirrahim, prak, pecah deh tuh genteng. Dalam hati alhamdulillah. Next lagi, bagian potong pensil. Aduh ini bisa nggak ya, oh ya Allah. Lagi Pak Tinus kasih tahu, bisa mbak, yang penting pede aja, yang penting yakin. Oke, 1, 2, 3, prak, pensilnya patah. Dalam hati itu ya ampun, batikku bisa ya, gue kuat ya. Kalau ada kalau ada kemauan, kalau ada keinginan, pasti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan akan kecapai. Satu kata buat corporate human capital adalah KAS. Apa itu KAS? Ya, kreatif, asik, seru. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Firdaus. Saya biasa dipanggil Rizal ya, umur 31 tahun. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Dan saya sangat beruntung pernah menjadi salah satu dari bagian personil Human Corporate di Restu Group. Pertama, manfaat yang saya dapatkan yakni saya bisa sedikit memahami karakter dari seseorang melalui gaya bicara, bahasa tubuh, dan sikap dari seorang tersebut. Karena semasa saya bergabung dengan HR, saya juga belajar tentang ilmu psikologi ya, dan saya juga pernah ikut training yang membahas tentang psikologi. Kemudian cerita lucu ya. Cerita lucu ini sebenarnya banyak, tapi hal lucu yang paling saya ingat yakni ketika saya menjadi seorang moderator di salah satu training ya yang sedang diadakan Restu Group itu. Saya itu salah memanggil seseorang yang harusnya saya panggil Mbak, ini malah saya panggil Mas. Karena penampilan si Mbak tersebut itu terlihat tomboy ya. Jadi saya salah gitu, dan akhirnya satu ruangan pada ketawa semua.
Oke, yang terakhir, yakni satu kata untuk menggambarkan para personil Human Capital atau HR ini, yakni profesional. Kenapa profesional? Karena para personil selalu melakukan pekerjaannya dengan kemampuan yang tinggi dan selalu berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Jadi para personil ini menurut saya dia melakukan kemampuannya sesuai ahli yang dia punya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ayu Sendila Kartika, tapi saya biasa dipanggil Dila. Saya bergabung di Corporate Human Capital BPR Restu Group selama 2 tahun, di mana bidang pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang saya tekuni pertama kali setelah saya lulus dari universitas. Dan menurut saya pribadi, selama saya bergabung di sana, saya merasa seperti berada di sekolah. Ya, saya merasa seperti dididik karena saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Saya bertemu dengan teman-teman yang memotivasi saya, dan kami semua belajar bersama-sama mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di sini saya mau berbagi manfaat yang saya dapatkan selama saya bergabung di Corporate Human Capital BPR Restu Group. Di antaranya adalah mengenai public speaking. Saya adalah tipe orang yang menghindari untuk berbicara di depan banyak orang, dan saya sendiri adalah orang yang tidak terlalu percaya diri. Tetapi di sana saya dilatih, saya dimotivasi dan mendapatkan pelatihan bagaimana cara menjadi pembicara yang baik, bisa untuk menyampaikan penjelasan yang bisa diterima oleh peserta, dan bagaimana cara menarik perhatian peserta sehingga mereka memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Dan saya juga belajar bagaimana meningkatkan rasa percaya diri saya dan mengurangi rasa gugup ketika berbicara di depan banyak orang. Dan hal tersebut benar-benar membantu saya dalam karir saya yang selanjutnya. Kemudian saya juga belajar bagaimana peka terhadap orang lain, terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar saya. Bagaimana saya memandang sesuatu melalui sudut pandang yang berbeda. Bagaimana saya memahami latar belakang atau motivasi dari seseorang melakukan suatu hal. Bagaimana saya mengetahui alasan mengapa suatu kondisi harus terjadi. Dan saya juga belajar untuk meningkatkan rasa empati saya, merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan saya juga belajar untuk menghadapi orang baru karena saya berkutat di bagian kekaryawanan yang harus menyiapkan administrasi karyawan termasuk kontrak kerja. Jadi saya harus berhadapan dengan karyawan baru. Di sini saya belajar bagaimana saya membuat karyawan baru tersebut merasa nyaman karena saya akan menemani mereka untuk menandatangani kontrak kerja. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk membuat mereka merasa diterima, buat mereka merasa nyaman dengan lingkungan yang baru juga. Kemudian untuk hal-hal yang lucu selama saya bekerja di sana banyak sekali, terutama saat kami sedang menyortir surat lamaran. Kadang kami menemukan hal-hal yang lucu yang bisa menjadi penyegaran kami di tengah-tengah sibuk dengan aktivitas kami. Kemudian saat makan siang ketika kami bisa melontarkan banyak candaan, ketika kami juga bisa sharing selama makan siang, dan ketika kami pergi untuk piknik karyawan, di sana banyak hal-hal lucu yang terjadi. Kemudian satu kata yang menggambarkan corporate human capital adalah
terampil. Terampil tidak hanya dalam melakukan pekerjaan, tapi terampil dalam memahami situasi dan kondisi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana kita terampil dalam melihat latar belakang suatu hal itu terjadi. Kita terampil dalam melihat motivasi orang lain, dan tentu saja terampil dalam melakukan pekerjaan kita sebagai bagian dari corporate human capital. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa sama-sama semakin baik ke depannya dan bisa membawa hal-hal positif bagi lingkungan kita. Demikian, saya Dila dari Surabaya. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Reni Dia Permatasari dari HCC BPR Merangin Makmur ingin menyampaikan 4 buah jawaban dari pertanyaan untuk memperingati HUT COP HC yang ke-18. Pertama, manfaat dari corporate human capital bagi saya di masa lalu. Di masa lalu, saya bergabung di tanggal 27 Juli 2017. Ingat sekali ditawarkan untuk posisi ini, yang pertamanya sontak saya kaget karena tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Belajar dari awal, belajar dari nol yang tidak tahu menahu tentang apapun itu, tentang human capital, dari proses rekrutmen, dari proses manajemen SDM, cara untuk menghadapi karyawan, terus bagaimana negosiasi, terus dapat ilmu-ilmu baru tentang organisasi, dapat ilmu-ilmu baru tentang berita up to date terkini juga. Kemudian untuk manfaat dari corporate human capital bagi saya di masa pandemi ini, corporate human capital harus mengerti kondisi yang ada saat ini, karena memang dalam artian itu tidak ada yang tahu kondisi kedepannya seperti apa, tapi corporate human capital harus bisa terus beradaptasi dan harus bisa up to date tentang berita-berita juga. Jadi nanti kita bisa meminimalisir resiko ke depannya agar suatu organisasi dapat terus dijalankan. Kemudian yang ketiga, pengalaman lucu dengan corporate human capital. Kalau lucu itu banyak ya. Pertama kali saya dikenalkan dengan karate, dikenalkan dengan sugesti, pernah saat itu diajarkan sugesti juga, terus pernah ada acara untuk memecahkan sebuah genteng. Itu menurut saya pengalaman yang lucu dan berkesan, karena dengan kepercayaan diri itu kita sanggup untuk melakukan sesuatu hal yang di luar kapasitas kita. Terus kita jadi, wah ternyata kita kalau percaya dengan diri sendiri itu hasilnya akan di luar dugaan kita. Seperti itu pengalaman lucunya. Terus keempat, satu kata yang tepat untuk menggambarkan para personil corporate human capital. Satu kata yang tepat, unik. Karena setiap insan manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing, dengan potensinya masing-masing, dengan kepribadian masing-masing. Jadi yang menggambarkan personilnya yaitu unik, karena kita ada untuk saling melengkapi. Mungkin itu dari kami, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat pagi, sukses terus untuk COP HC. Dan selamat ulang tahun yang ke-18. Jaya selalu dan tetap bersinergi. Terima kasih.